Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat agama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Salam Rahayu buat orang Jawa, salam kebajikan buat seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Dan salam sejahtera buat semuanya. Finally, long time no see. Aduh, Mister B balik lagi nih. Mister hari ini mau ngasih kultum BS sedikit aja tentang apa itu spiritual. Pagi ini Mister mau ngasih materi spiritual tapi singkat, padat, dan jelas. Ya, hari ini Mr. B mau ngasih materi spiritual yang judulnya 3 langkah untuk menjadi pribadi yang baik. Cuma 3 langkah. Bisa kamu coba, bisa kamu tebarkan, bisa kamu sebarkan semuanya ya dari materi spiritual hari ini. Jadi Mr. kasih 3 langkah. Jadi tema materi malam ini, bukan malam ya, pagi dini hari ini sebelum subuh, Mister kasih 3 langkah untuk menjadi pribadi yang baik. Oke, yang pertama dicatat ini ya, atau diingat, gampang banget kok. Yang pertama, 3 langkah atau 3 step untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang pertama, lakukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan. Melakukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Jadi 3 langkah atau 3 step untuk menjadi pribadi yang baik. Yang pertama adalah ada hal yang harus kita tinggalkan. Apa itu Mr. B? Keburukan. Jadi keburukan itu harus ditinggalkan guys. Jadi yang pertama adalah step awal untuk melakukan perubahan diri yang lebih baik daripada sebelumnya adalah step awal adalah sesuatu yang harus ditinggalkan adalah keburukan. Apapun itu keburukannya. Keburukan perilaku, keburukan pikiran, keburukan ucapan yang tidak ada dasar untuk memotivasi lebih baik dan sebagainya, itu bisa ditinggalkan dan harus ditinggalkan. Itu step yang pertama untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Step yang kedua, 6 step adalah second stepnya adalah melakukan kebaikan yang harus dilakukan. Jadi yang pertama, tinggalkan keburukan. Jadi setelah meninggalkan, yang kedua, lakukan hari ini atau mulai hari ini, lakukan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, dan kebajikan yang selalu diamalkan. Jadi beda ya, kebaikan sama kebajikan itu beda guys. Oke, jadi 3 langkah untuk merubah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, atau 3 step untuk perubahan diri kita yang lebih baik daripada sebelumnya, untuk lebih baik daripada sebelumnya. 3 step untuk melakukan perubahan diri yang tadinya minus menjadi yang lebih baik, positif. Yang pertama apa? Tinggalkan keburukan, apapun itu, keburukan game yang berlebihan, keburukan makan yang berlebihan, atau keburukan yang buang-buang waktu berlebihan, ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebaikan yang harus dilakukan. Apapun itu yang bersifat kebaikan dan benar di jalannya, itu harus dilakukan. Yang ketiga, step terakhir adalah kebajikan yang selalu diamalkan atau perilaku kebajikan. Apa itu kebajikan? Sesuatu yang kita perbantukan untuk orang lain sebelum dia minta bantuan, atau kita lebih condong menawarkan bantuan dulu, apa yang bisa aku bantu, atau kita lihat orang itu mungkin butuh apa sebelum dia bicara atau berucap aku butuh ini, kamu udah menawarkan dan kamu sudah melakukan, atau kamu sudah memberikan apa yang dia butuhkan. Kalau di Islam namanya sifat karim atau karim, ya karim itu sifat karim. Itulah kebajikan, dan itu kebajikan yang harus diamalkan. Aduh, singkat aja ya. Oke, semoga bermanfaat buat semuanya. Dan yang terakhir sebelum Mister tutup, ciri-ciri orang yang beriman itu seperti apa? Seperti seolah-olah ada istilah gini, kalau kamu mengaku beriman, kepada Allah atau kepada Tuhanmu, tapi kamu mencintai sesuatu karena wujudnya, itu berarti orang yang tidak beriman guys. Contoh nih, Mister aku suka sama pacarku, kenapa dia ganteng? Mister aku suka sama pacarku, kenapa? Karena dia cantik, itu relatif ya. Tapi ketika seseorang itu mengakui dia menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu cuman karena apa yang dia lihat, ya, itu adalah ciri-ciri orang yang belum terlalu beriman. Kenapa? Gimana kau mencintai sesuatu sedangkan apa yang kamu lihat? Tapi ketika kamu bilang aku mencintai Allah sedangkan Allah aja tak terlihat guys, gimana kamu bisa mengaku beriman kepada Allah sedangkan kamu hanya mencintai sesuatu dari apa yang kamu lihat? Dan gimana cara kamu mencintai Allah yang dimana Allah itu tidak terlihat karena keagungannya, terus kamu mengakui mencintainya? Masya Allah, itu adalah penipuan atau munafik. Jadi pesan Mister,
Kalau kita ngaku beriman, seperti halnya ketika kita beriman pada Allah, kita mencintai Allah yang kita tidak mampu melihat karena keagungannya, berarti sifat cinta kita ini kepada Allah kita tebarkan kepada manusia, yang dimana kita mencintai semua makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa ada step atau sekat atau tanpa adanya color perbedaan ras dan sebagainya. Itu nggak boleh gitu. Paham maksudnya di sini ya? Jadi kalau kita ngaku beriman, berarti kita juga mencintai Allah yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita bisa rasakan, dan kita juga mencintai apa yang Allah ciptakan berbagai wujud dan macamnya dan alam. Kita juga tidak boleh membencinya, kita tetap mencintainya gitu. Itulah ciri-ciri orang yang beriman dan ciri-ciri orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diciptakan Allah itu dicintai juga. Walaupun perbedaan iman atau perbedaan agama ataupun perbedaan color kulit itu akan tetap dicintai. Seperti halnya sifat-sifat sepele. Jangan pernah membunuh makhluk hidup. Itu termasuk cara kamu mencintai Allah. Contoh hal sepele, ada semut, kamu pites, kamu injak, kamu bunuh. Dan Mister di sini pesan buat kita semua, yang boleh membunuh yang bernyawa adalah zat yang bisa menghidupkan yang mati. Yang boleh membunuh adalah zat yang bisa menghidupkan yang mati. Jadi kalau kamu tidak mampu menghidupkan seekor semut yang kamu bunuh dengan sengaja, jangan pernah membunuh semut itu, karena yang punya hak untuk kematian sesuatu yang bernyawa adalah zat yang memiliki nyawanya, zat yang mampu memberi nyawa pada sesuatu itu. Jadi tidak pantas kita membunuh apapun, entah kecoa, entah semut, atau bahkan seekor nyamuk. Itu nggak boleh guys, karena kita tidak punya kemampuan untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Jangan pernah kita menjadi Tuhan di situ. Jangan pernah kita menjadi sesuatu membunuh di situ, sedangkan kamu tidak mampu menghidupkan apa yang kamu bunuh itu tadi. Nah itulah istilahnya. Jadi yang berhak dan yang punya hak atas kematian sesuatu yang bernyawa yang hidup adalah zat yang mampu menghidupkannya. Itu. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Udah paham ya? Jadi itu aja yang pesan Mister untuk pagi ini. Jangan lupa istiqomah dalam kebaikan, karena tetap selalu Mister ulangin, kebaikan tidak pernah dapat keburukan ya. Yang baik akan tetap dapat baik. Tapi kalau kamu ngerasa Mister aku baik sama orang tapi ternyata aku dibalas buruk, tetaplah baik. Karena ketika kamu baik sama orang, terus kebaikan kamu dibalas buruk sama orang, itu Allah tidak mengganti kebaikan kamu dengan keburukan sebenarnya. Tapi kebaikanmu akan diganti di hari yang lain. Tapi kenapa kamu masih dapat buruk sedangkan kamu sudah baik sama seseorang itu? Kenapa kamu masih dapat buruk? Karena Allah masih harus menebus dosamu yang di masa lalu yang kurang baik. Jadi akhirnya kamu harus ditebus sekarang. Jadi aku baik sama kamu, ternyata kamu buruk ke aku, itu adalah penebusan dosa di masa lalu, atau bahasa simpelnya adalah karma. Nah, kebaikan yang kita lakukan sekarang ini itu nggak dibalas yang sekarang, tapi kebaikan yang sekarang ini akan dibalas di hari yang akan datang dengan orang yang lain mungkin. Kamu baik dengan si A, belum tentu si A ini juga baik ke kamu. Kamu baik dengan si A, mungkin balasan kebaikan kamu dilakukan oleh si B, si C, si D, dan sebagainya. Itulah cara Allah. Jadi mulai sekarang selalu istiqomah dengan prasangka baik, ucapan baik, perilaku baik, kebiasaan baik, sampai karakter baik dan menentukan nasibmu yang baik juga. Ingat itu pesan Mister, oke? Jangan lupa ya, selalu bersyukur dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Oke, makasih buat semuanya. Salam kebajikan buat seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Mister, ingat time is coming. Untuk 5 tahun ke depan atau 4 tahun sampai 5 tahun ke depan, kita tetap harus istiqomah dalam kebaikan, karena ini dunia lagi diseleksi sama Allah, lagi direkonstruksi kembali sama Allah melalui prosesnya dan atas kehendak dan cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan sesuatunya. Jadi pesan Mister, lakukan kebaikan mulai hari ini, dengar video-video motivasi Mister, dan ingat, sosial media bukan untuk menebar kebencian, sosial media bukan untuk menghujat, sosial media bukan untuk nyinyir sesuatu yang gak penting, tapi sosial media untuk menebarkan kebaikan, kebajikan, dan motivasi supaya orang lain melakukan apa yang kamu motivasikan ke mereka, terutama dalam hal kebaikan. Kalau kamu masih merasa buruk, itu pribadimu. Yang penting motivasimu untuk orang lain tetap melakukan kebaikan. Biarkan keburukanmu antara personalmu dengan Tuhanmu, dan minta maaflah sama Tuhanmu supaya dimaafkan. Tapi untuk motivasimu supaya kamu tebarkan ke hablum minannasnya dan tersebarkan di seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala, dan di situ insya Allah semua kesalahan kamu akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika kamu memudahkan memaafkan dirimu atau memaafkan kesalahan orang lain pada dirimu, dan dari situlah Allah akan mudah memaafkan kesalahan kita semua. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, time to pray subuh ya. Sehat selalu buat semuanya ya. Aduh, makasih buat semuanya. Mister doain semuanya bahagia, dan jangan lupa ya, tebarkan kebajikan dimulai dari video-video Mister. Tebarkan buat semuanya. Semua kebajikan dan kebaikan yang Mister tebarkan di sosial media, tolong bisa di-share ke teman-temannya. Semoga mereka semua terbuka pikirannya untuk melakukan kebaikan dan melakukan kebajikan seperti apa yang Mister
perintahkan, dan seperti apa yang bisa dilakukan semaksimal kita. Jangan maksa, tapi kita usahakan. Oke? Makasih buat waktunya. Jangan lupa kunjungin YouTube channel Mr. B, Abi Motivator, dan di share semuanya, atau di Instagram Mr. B, Abi Motivator, ABIE Motivator, ABIE Motivator. Cuman itu aja channel YouTube Mr. Oke, makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berbahagia dan mulia atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selamat dunia akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua berpulang dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu badulurku sedaya semuanya. NKRI, harga mati aku untukmu Indonesia. Bismillah.